Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali melalui channel AB Ministry ini. Kami berharap kita semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan, dalam sukacita, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudara berada. Pada saat ini kita bertemu kembali melalui firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu 23 setelah Trinitatis pada tanggal 20 November 2022, dan biasanya ini menjadi khotbah di ibadah rumah tangga atau ibadah persodipen, pertamiangan, dan sebutan yang lainnya. Yang menjadi firman Tuhan tertulis dalam Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itulah yang menyertai di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara seiman dalam Kristus Yesus, apakah yang Anda cari di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini? Apakah uang, harta, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya? Tentu kalau pertanyaan ini disampaikan kepada kita pribadi lepas pribadi, ada banyak jawaban yang berbeda. Dan jawaban itu tentu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Akan tetapi saudara-saudara, yang pasti walaupun kita berbagai kebutuhan, setiap orang memang mempunyai keinginan dan harapan yang berbeda-beda.
Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda itu salah, saudara-saudara? Jawabannya, harapan dan keinginan kita masing-masing tidak salah. Yang menjadi soal atau yang menjadi salah adalah sebuah proses bagaimana cara memperoleh keinginan atau harapan kita tersebut diwujudkan di tengah-tengah kehidupan. Ada banyak orang saking ambisinya untuk memenuhi keinginan dan harapannya, dia tidak peduli dengan cara yang ditempuhnya, baik atau tidak baik, berkenan kepada orang atau tidak berkenan, bahkan tidak peduli terhadap apapun, apakah dia merugikan orang lain atau tidak, asalkan keinginannya tercapai dan dia senang, dia tidak peduli terhadap siapapun. Saudara-saudara, karena hal tersebut, ada banyak orang menjadi tidak puas atas apa yang sudah dimilikinya di tengah-tengah kehidupannya. Seolah-olah dunia ini menjadi miliknya. Bahkan satu hal yang dia pahami seolah-olah kehidupannya di dunia ini tidak ada batasnya. Tapi perlu kita ketahui, saudara-saudara, pada saatnya kita akan meninggalkan dunia ini dan segala sesuatu yang ada kepada kita harus kita tinggalkan. Dan pada akhirnya semua yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan. Pengkhotbah mengamati ada sebuah ironi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Ia seolah ingin mengatakan bahwa orang benar harus pergi, sedangkan orang fasik diperbolehkan berada di dalam kota. Salah satu fungsi kota adalah memberi perlindungan kepada segenap warga. Seharusnya setiap warganya, penduduknya mendapat perlakuan yang sama. Namun justru ia melihat kenyataan yang berbeda. Orang benar pada akhirnya mendapat hukuman, sedangkan orang fasik mendapat pujian karena hal-hal duniawi. Ironi ini seakan-akan mengatakan bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan cara apapun, bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan harta, dengan jabatan, dengan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Namun pengkhotbah tidak berkata demikian. Sebaliknya ia mengatakan bahwa semua itu adalah kesia-siaan belaka. Bisa kita baca di ayat 10 dan di ayat 14, saudara-saudara. Orang fasik tidak akan pernah berbahagia. Sekalipun mereka bebas melakukan kejahatan, mereka akan segera lenyap dengan seketika seperti bayang-bayang. Mereka tidak akan bertahan lama. Mereka yang berbahagia adalah orang-orang yang takut akan Allah dan hadiratnya. Takut akan Allah berarti berbakti, menghormati Allah, beribadah kepadanya, dan mentaati segala perintah-perintahnya. Jadi mereka yang berbahagia adalah orang-orang benar karena mereka yang takut dan senantiasa berbakti dan memuji Allah. Saudara-saudara, rahasia kehidupan bahagia berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan bukanlah perkara mendapatkan sesuatu, apa yang kita punya, apa yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi pemahaman akan apapun yang kita miliki sekarang
adalah murni pemberian Allah. Itulah kebahagiaan yang sejati di tengah-tengah kehidupan kita. Allah adalah sumber segala yang kita miliki hari ini. Oleh karena itu berbahagialah di dalam Tuhan. Kebahagiaan sejati kita adalah menikmati apa yang Allah berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka sekarang kita harus berbahagia karena memiliki Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala yang ada. Kebahagiaan kita sangat berarti. Sebab itu kita mesti setia kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, minggu ini kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Dalam tradisi gereja akan dilakukan menghitung dan mewartakan nama-nama jemaat yang telah meninggal selama setahun terakhir. Berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, agar tidak larut dalam duka, akan tetapi mempunyai pengharapan akan kuasa kebangkitan Kristus. Hal yang mau disampaikan kepada seluruh jemaat, bahwa kehidupan di dunia ini ada batasnya. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini menuju ke kekekalan Allah. Dan apa yang ada di dunia ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Bahkan pada akhirnya apa yang ada di dunia ini tidak bisa menolong kita lagi. Juga mau disampaikan kepada kita bahwa kematian tidak lagi menjadi ketakutan kepada orang-orang percaya. Karena maut sudah dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitan dari kubur, melalui kemenangan mengalahkan maut. Inilah pekerjaan Tuhan yang tak bisa dipahami oleh manusia secara logika dan harus diselami dan dipahami dengan iman. Untuk itu, ketika kita masih punya kesempatan di dunia ini, hiduplah dalam kebaikan, karena kita sudah lebih dahulu menerima kebaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Jangan lagi berlaku seperti orang-orang fasik, karena pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan pentingnya mensyukuri karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak lagi hanya mementingkan dunia, seolah-olah melakukan segala sesuatu tanpa mengantuk siang malam, tanpa mempedulikan apa-apa untuk mengumpulkan semua harta di dunia. Tapi syukurilah apa yang ada pada kita. Karena pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Dan biarlah ini mengajari kita semakin mensyukuri, semakin senantiasa waspada, tidak lagi mengejar kehidupan dunia, hanya mengejar kehidupan dunia, tapi melupakan kehidupan surgawi. Tapi selagi kita di dunia ini, kita senantiasa mengingat bahwa pada akhirnya dunia ini akan berakhir dan kita akan meninggalkan segala sesuatu di dunia ini. Dan pada akhirnya apa yang ada di dunia seperti kata pengkhotbah adalah kesia-siaan. Hidup bersama Tuhan, itulah kehidupan. Itulah berkat yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah itu semakin mengingatkan kami atas keterbatasan kami hidup di dunia ini. Ketika kami masih hidup di dunia, ajari kami untuk selalu setia dan melakukan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara atas atensinya untuk tetap setia di channel AB Ministry ini. Kami
kembali ingatkan, jikalau Bapak Ibu ingin bersama-sama dengan kami dalam setiap pergumulan, kami siap untuk berdoa bersama Bapak Ibu. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar YouTube ini. Dan kami juga dengan rendah hati memohon, silahkan subscribe, like, dan share video ini untuk membantu kami melakukan pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.